Sri Lanka merupakan negara yang wilayahnya berupa sebuah pulau besar dengan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Lebih dari 3/4 wilayah negara ini berada pada ketinggian di atas 200 meter di atas permukaan laut, dan sebagian besar berupa daerah perbukitan. Secara fisiografi, wilayah negara Sri Lanka terdiri atas 4 bagian wilayah, yakni wilayah tengah, wilayah selatan, wilayah timur, dan juga wilayah barat. Hampir seluruh wilayah tengah merupakan daerah perbukitan dan pegunungan. Ketinggian tanah di wilayah ini paling tinggi 2.524 meter di atas permukaan laut, yakni di sekitar Pulau Tagala. Di daerah ini juga terdapat hulu sungai yang bernama Mahapeli Gangga, yang juga merupakan sungai terbesar di Sri Lanka. Bagian timur merupakan daerah yang bergelombang dan juga perbukitan. Bukit-bukit yang menonjol antara lain adalah Westminster Abbey, Munara Gat. Pemerintahan Sri Lanka adalah sebuah republik demokratis dengan sistem pemerintahan parlementer. Nah, kepala negaranya adalah Presiden Sri Lanka dengan kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki kekuasaan eksekutif tertinggi di negara tersebut. Parlementer juga dikenal sebagai parlementer nasional, merupakan badan legislatif negara tersebut. Nah, di sini terdiri dari 2 majelis. Yang pertama ada Dewan Perwakilan Rakyat atau yang disebut Majelis Rakyat. Anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat Sri Lanka melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Yang kedua ada Dewan Negara atau yang disebut dengan Senat. Anggotanya dilantik oleh presiden dan sebagian besar diantaranya diangkat oleh majelis lokal dan dewan provinsi. Pemerintahan di Sri Lanka dipimpin oleh presiden dan kabinet menteri yang dipilih oleh presiden. Kabinet menteri terdiri dari menteri-menteri yang memimpin departemen-departemen tertentu dalam pemerintahan. Ekonomi Sri Lanka adalah campuran dari sektor pertanian, industri, dan jasa. Dari sektor pertanian terdapat pertanian, tanaman pangan, dan juga eksportasi. Eksportasi produk pertanian dari Sri Lanka adalah semacam teh, kopi, dan juga rempah-rempah yang merupakan komoditas ekspor utama negara ini. Tanaman pangannya yang memproduksi padi, sayuran, dan juga buah-buahan adalah bagian penting dari pertanian Sri Lanka. Yang kedua adalah sektor industri. Yang pertama ada tekstil dan juga pakaian, yang dimana Sri Lanka memiliki industri tekstil dan pakaian yang berkembang dengan banyaknya pabrik yang memproduksi pakaian, jadi untuk pasar internasional. Dan juga pengolahan makanan, industri pengolahan makanan yang juga cukup signifikan dalam ekonomi negara ini. Dan sektor jasanya terdapat pariwisata dan juga jasa keuangan. Pariwisata adalah salah satu sektor penting dalam ekonomi Sri Lanka dengan negara ini yang menawarkan berbagai atraksi wisata termasuk pantai, warisan budaya, dan juga taman nasional. Yang kedua ada jasa keuangan, yang dimana sektor jasa keuangan termasuk perbankan dan juga asuransi yang berkontribusi signifikan terhadap ekonomi negara ini. Perdagangannya ada ekspor impor. Nah, apa sih yang diekspor dari Sri Lanka? Nah, ada berbagai barang termasuk teh-tehan, tekstil, pakaian, dan juga rempah-rempahan. Impornya, negara ini mengimpor barang-barang seperti minyak mentah, mesin kendaraan bermotor, dan juga barang konsumsi. Apa sih tantangan ekonomi yang ada di negara Sri Lanka ini? Ada utang luar negeri. Sri Lanka menghadapi tantangan dalam hal utang luar negeri yang tinggi yang mempengaruhi stabilitas ekonomi negara tersebut. Yang kedua ada kemiskinan dan juga kesenjangan sosial. Masih ada tantangan dalam mengurangi tingkat kemiskinan juga kesenjangan sosial di Sri Lanka ini. Bagaimana kebijakan ekonominya? Pemerintahan Sri Lanka berusaha untuk meningkatkan investasi asing dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor tertentu melalui berbagai kebijakan ekonomi. Meskipun Sri Lanka menghadapi beberapa tantangan ekonomi, negara ini terus berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi bagi penduduknya. Perubahan kebijakan dan juga kondisi ekonomi bisa saja terjadi dari waktu ke waktu sehingga ekonomi di Sri Lanka bisa turun juga bisa naik kembali.
Kebijakan politik dalam negeri Sri Lanka dapat mencakup berbagai aspek termasuk politik dalam negeri, keamanan, hak asasi manusia, rekonsiliasi etnis, dan pengelolaan konflik. Yang pertama adalah rekonsiliasi etnis. Sri Lanka telah mengalami konflik etnis antara mayoritas Sinhala dan minoritas Tamil selama beberapa dekade yang mencapai puncaknya dalam Perang Saudara yang berkecamuk dari tahun 1983 hingga 2009. Setelah perang berakhir, pemerintah Sri Lanka berupaya untuk mendorong rekonsiliasi etnis dan membangun pos perang. Namun, proses rekonsiliasi ini menghadapi tantangan termasuk lambatnya proses pembangunan, kekurangan dalam mengatasi masalah hak asasi manusia, dan kebutuhan akan dialog yang lebih inklusif antara komunitas-komunitas etnis. Yang kedua adalah keamanan dan kestabilitas. Meskipun perang saudara telah berakhir, Sri Lanka masih menghadapi tantangan keamanan, terutama dalam hal militansi kecil, ketegangan etnis, dan juga keamanan masyarakat. Pemerintah harus terus berupaya untuk memperkuat keamanan dan juga stabilitas melalui upaya penegakan hukum dan pengembangan kekuatan keamanan. Yang ketiga ada hak asasi manusia. Sri Lanka telah dikritik oleh komunitas internasional karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia selama konflik dan pasca konflik, termasuk laporan tentang kekerasan hilangnya orang dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat keamanan. Meskipun pemerintah telah berjanji untuk menyelidiki tuduhan-tuduhan ini dan mengadili pelaku, masih ada kekhawatiran tentang kurangnya transparansi dan juga akuntabilitas dalam proses tersebut. Yang keempat ada pembangunan ekonomi dan sosial. Pemerintah Sri Lanka memiliki fokus yang kuat pada pembangunan ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan akses pendidikan, keperawatan kesehatan, infrastruktur, dan juga peluang ekonomi, terutama di wilayah-wilayah yang terkena dampak konflik. Yang kelima ada sistem politik Sri Lanka. Didasarkan pada demokrasi parlementer di mana warga negara memilih anggota parlementer dan presiden melalui pemilihan umum. Namun ada juga kekhawatiran tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, termasuk isu-isu seperti keterlibatan politik militer, korupsi, dan kurangnya transparansi dalam proses politik. Yang keenam, lingkungan hukum dan juga kebebasan berpendapat. Pemerintah Sri Lanka juga dihadapkan pada kritik tentang lingkungan hukum yang kurang independen dan adil serta pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan pers. Ini termasuk kasus-kasus penangkapan dan penahanan wartawan serta penindasan terhadap pengunjuk rasa dan aktivitas hak asasi manusia.